Gadis yang berenang di laut selama 3 hari 3 malam masih belum menemukan daratan. Ketika dia lelah, telinganya berhenti untuk mengambil napas. Kemudian menyadari bahwa dia mendengar sesuatu datang ke arah di kejauhan. Dia segera mengeluarkan pisaunya untuk bertahan. Tapi setelah kabut hilang, jelas bahwa orang-orang yang bermasalah seperti dia. Tetapi sebagian besar orang di kapal menentang menyelamatkannya. Kecuali satu wanita yang bersikeras menariknya ke atas. "Mengapa kamu di sini? Aku jatuh dari perahuku. Terserang? Tidak bisakah kamu melihat?" "Melihat apa?" Setelah berbicara dengan mereka, mereka mengetahui bahwa mereka diserang oleh monster laut. Satu orang mengangkat rambutnya dan menemukan bahwa dia adalah roh. Mereka pikir mereka telah ditipu, jadi mereka bahkan lebih panik. Pada saat ini, bayangan perahu muncul di kejauhan. Semua orang berteriak minta tolong. Tetapi ketika kabut menyebar, diketahui bahwa itu adalah monster laut. Semua orang tidak bergerak. Tapi kali ini monster tidak menyerang mereka. Pada saat perhatian, semua orang ada di depan. Monster itu berbalik dan tiba-tiba menabraknya dari belakang. Sekarang seorang wanita berpikir bahwa roh menarik nasib buruk. Jadi dia mendorongnya ke dalam air sebagai umpan untuk monster. Di dalam air dia menemukan monster itu kembali lagi. Dalam kepanikan ada seorang pria yang membongkar rakit kayunya sendiri. Semua orang tewas dalam serangan itu. Setelah menenangkan semangat, Galaril menaiki rakit kayu pria itu. Setelah melalui kesengsaraan terakhir, mereka berdua meninggalkan ruangan. Ketika ditanya, Galaril mengenal seorang pria bernama Hanrin. "Kampung halaman saya diserang oleh tentara setengah binatang." Galaril sangat senang mendengar berita ini. Selalu mencari berita tentang Perong akhirnya membuat beberapa kemajuan. Galaril memintanya untuk membawa dia ke daratan. Mencari Bisman di selatan. Tapi Hanrin menolak karena dia tidak mau mengambil resiko untuk kembali. Petualangan perak mereka yang panjang dan penuh gejolak bertemu dengan badai besar lainnya. "Kita harus mengikat perahu untuk kapalnya mau pecah." "Ikat dia denganku cepat, berikan aku tanganmu." Sebuah sambaran petir memecah perahu menjadi dua. Galaril jatuh ke laut tanpa jejak. Berkat tali rami di kapal, dia menemukan bahwa dia diseret ke laut dalam oleh benda berat. Hanrin melompat ke laut di sepanjang tali untuk menyelamatkan orang. Tapi tidak bisa melepaskan ikatan di tubuhnya. Dengan panik dia menemukan pisau di tubuhnya. Pada akhirnya, dua orang keluar dari permainan. Setelah badai, Galaril membuka dua mata. Di bawah sinar matahari yang cerah dia melihat sebuah perahu besar di depannya. Orang-orang di kapal melihat telinganya yang runcing dan tahu dia adalah roh. Semua orang menatapnya dengan mata aneh. Kapten memutuskan untuk membawanya kembali ke negaranya untuk ditangani oleh atasannya. "Kita kemana?" "Pulang ke rumah." Galaril menemukan pisaunya dicuri. Tetapi pada saat itu, dia tidak berani mengatakan apa-apa. Mereka dengan cepat mencapai Gunung Meno. Kerajaan terbesar di dunia manusia. Arsitektur hebat di sini seperti pesta untuk mata. Di Lord of the Rings, Aragorn juga menyeberangi sungai untuk lewat di sini. Saat itu Gunung Meno terendam air.